Kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Asa, dukungan pemerintah ke dunia sastra di Kalsel itu berapa? Di bawah 5 lah. Jumpa lagi di podcast Radar Banjarmasin bersama saya Randu Alamsah. Kali ini kita kedatangan tamu seorang sastrawan Kalimantan Selatan, Ali Samsudin Arsy. Apa kabar Pak Asa? Nama beliau sering dipanggil Pak Asa. Baik. Seperti yang kita tahu bersama, Pak Ali Samsudin Arsy atau Pak Asa ini adalah pemenang hadiah seni dan sastra ya. Di Banjarbaru 3 kali. Penghargaan Wali Kota Banjarbaru dari 2011 sampai 2013. Terus penghargaan seni dan sastra Kalimantan Selatan tahun 2016 Pak saya. Tahun-tahun itu sudah berlalu lama. Betul. Sekarang kita masuk tahun pandemi. Nah, seperti semua aktivitas dalam kehidupan, pandemi menghapus semua aktivitas dalam kehidupan, tak terkecuali dunia sastra. Saya dengar sudah sangat jarang ada acara-acara festival atau pagelaran sastra, pertunjukan, pembacaan puisi. Bagaimana sastrawan menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit semacam ini? Silakan. Iya, terima kasih atas undangan ini ya. Yang saya lihat malah lebih memanfaatkan posisi-posisi seperti ini, virtual. Banyak sekali event dan lomba-lomba dengan virtual, kemudian tampilan-tampilan baca puisi, kemudian ada semacam pelatihan juga masih bisa dilakukan dengan yang seperti. Dan aktivitas terutama saya sendiri itu malah banyak tawaran untuk menulis dan bekerja sama dengan teman-teman lain di luar, terutama di luar Kalsel, bahkan di Pulau Jawa dan di Sumatera ya. Seperti kita tahu bulan ini bulan untuk di Gunung Bintan itu, ya kan. Di Kalsel sendiri jelas di November nanti kan ada Arus Sastra, tetap berjalan. Cuma sedikit aktivitasnya sedikit menurun. Iya, aktivitas panggung ya. Kemudian aktivitas kumpul-kumpul betul. Tapi kan menulis bisa di kamar, bisa di mana-mana saja. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kan menulis adalah aktivitas satu, sementara aktivitas panggung, pembacaan puisi kan aktivitas yang lain. Ya. Kebanyakan sastrawan kita khususnya Indonesia, mereka suka show. Ya. Sastrawan membaca puisi langsung di panggung. Itu bagaimana itu menyeimbangkan itu? Jadi sementara ini lebih banyak menulis dibanding harus. Iya. Bagi kalau label ya, katakan label ya, label sastrawan, dia tidak masalah dengan hal seperti ini sebenarnya. Tapi bagi yang panggung tadi, ini masalah. Ini masalah. Ya? Masalah besar sebenarnya. Sebab banyak yang seniman panggung, mungkin termasuk sastrawan yang berharap untuk tampil, ya kan, itu akan terkendala dengan hal-hal seperti ini, kondisi seperti ini. Tapi bagi yang namanya sastrawan, apalagi penyair, justru ini garapan-garapan tulisan-tulisan yang bisa menginspirasi untuk lebih gencar lagi dan lebih tajam lagi tulisannya. Jadi harusnya pandemi menjadi momentum untuk lebih produktif ya dalam menulis. Betul. Bukan untuk dalam tampil. Nah, kalau tampil, tapi tampilnya bisa, cuma harus menggunakan jarak jauh atau virtual. Nah, itu. Jadi pemirsa, pandemi juga mengubah dunia sastra. Kita sastrawan membaca puisi secara virtual, bukan lagi di atas
pentas panggung misalnya di Minggu Raya. Sekarang Minggu Raya sudah selama pandemi ini Saya lihat sudah dibekukan sementara ya. hampir-hampir satu lampu pun tidak nyala. Hampir satu lampu pun udah nyala. Iya, saya pernah gini ya, ada yang dulu masaknya yang penahanan itu yang jam 9, oke, batas. Saya sempat itu, bahkan saya kan main catur di itu. Langsung Beliau pemain catur juga. dikelilingi dengan orang banyak itu, pakai toa itu kan. Ya. Kaget juga ini ada apa. Oke, itu jam 9. Tiba-tiba dalam waktu yang tidak begitu lama ya, jam 6 harus sudah selesai acara di sana. Jadi udah mulai gelap-gelap sudah jam 6. Jam 6 sore. 6 sore itu udah. Harus sudah gelap. Iya. Nah, itu mungkin mengikuti hal yang seperti itu. Tapi karena untuk kita sendiri ya tadi kalau si penyair nggak masalah sebenarnya masih bisa aktivitas untuk menulis. Tapi sebenarnya sedih ya, Bro. Sedih. Semua sedih. Semua banyak teman yang lebih sedih. yang berangkat duluan kan banyak juga. Penyair pemirsa mempunyai cara untuk mengekspresikan diri lebih dalam dibandingkan yang bukan penyair profesi lain misalnya. Saya kira penyair justru mengambil momentum ini untuk lebih reflektif ya. Itu. Salah satunya dengan menerbitkan buku itu musikalisasi Gumam Asa. Itu terbitan tahun berapa, Pak Asa? Baru ini bulan-bulan ini. Coba cetaknya. Dilihatkan ke Nah, ini. Kan baru cetak. Dan saya minta itu puisi-puisi tahun 2020. Nah, dicetaknya di 2021. Dicetaknya di 2021. Iya, Agustus baru. Jadi ini Anda terkenal dengan semacam genre baru dalam sastra ya namanya gumam, dan itu ketika pertama kali muncul itu sangat kontroversial karena Anda dekonstruksi pemahaman konvensional tentang puisi. Betul. Dan akhirnya dalam tanda kutip merusaknya ya. Anda terkenal dengan Gumam Asa. Sebenarnya kita review ke belakang sedikit, kembali ke belakang. Kenapa Pak Asa ini menulis gumam? Gini, saya punya sutradara waktu di Jogja. Itu tahun 1980 sampai 84. Saya punya sutradara di pelatihan teater. Namanya Awer Agung Waskito Endah Rasio, udah meninggal. Almarhum untuk beliau, mudah-mudahan damai. Selepas dari 84, saya akan ke Banjarmasin. Lulus dari SMA itu. Saya kuliah, diterima di FKIP Unlam itu bagian diploma 3. Nah, 2005 saya kontak beliau, telepon WA ya mungkin macam HP yang ngarannya namanya dulu yang lewat tulisan itu, saya lupa tahun-tahun itu. Apa telegram? Ya, pokoknya gitulah, ada kadang-kadang surat juga. Nah, dia begini, saya ngatakan, Bang Awer, saya mau menulis, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jadi gini jawabnya. Saya tanya, apakah saya harus membaca? Enggak salah kamu membaca. Pokoknya kamu nulis aja. Jadi gitu. Cuma tantangannya katanya begini. Sehari itu minimal 10 halaman. Satu hari itu harus menghasilkan 10 halaman, inten. Banyak. Full halaman katanya, full halaman. Selama 3 bulan. Dia beri waktu selama 3 bulan. Saya laksanakan. Tiap hari nulis. Bukti dari saya menulis pada tahun-tahun itu terbit di salah satu koran di Kalsel itu yang 1000 ranting 1 daun. Itu sudah jadi 168 halaman satu puisi. Jadi satu puisi halamannya 168 halaman. Satu judul. Jadi kayak seperti pohon itu ya, 1000 ranting. Iya, 1000 ranting 1 daun. Jadi itu dilacak ada. Nah, kemudian proses penulisannya itu yang 10 halaman 1 hari itu kan, 1 hari. Itu tidak gampang ternyata.
Waktu itu apa yang diresap, apa yang didengar, apa yang disimak, apa yang dilihat, apa yang dirasa, tulis aja pakai mesin tik itu, yang latok-latok gitu kan. Yang penting memenuhi itu. Dan intens setiap hari, bangun tidur tulis. Berapa jam itu? Tidak ada batasan jam. Tidak ada Pokoknya batasan jam. waktu menghadapi dan semuanya di mesin tik. Semua di mesin tik. Nggak ada undo copy paste kan? Nggak ada. Salah ketik juga nggak ada urusan. Yang penting jalan terus. Target dapat. Cuma pada tahun 1987 saya menulis yang tadi dengan label Gumam. Jadi Gumam itu sudah ada di 1987. Sudah ada di situ, maksudnya di dalam. Sudah dalam mesin tik, sudah jadi, sudah ada di kertas. Sudah di kertas. Cuma Anda masih bingung ini namanya apa sebenarnya? Iya itu tadi langsung kita sebut Gumam. Gumam ini bagian dari puisi atau prosa atau? Sebenarnya pada saat itu kan ya itu tadi apa yang kita serap, apa yang kita dengar langsung tulis aja kemana liar. Mau dengar ini tiba-tiba misalnya saya ketemu Randu pada saat ini saya tulis ini. Randu pakai baju ini. Pokoknya ditulis nanti ketemu lagi siapa atau mendengar suara apa. Atau pada saat itu melihat apa lagi. Semua jadi satu tulisan gitu, tumpang tindih ya kemana-mana larinya. Jadi liar. Jadi mungkin karena seni kan puisi biasa terikat dengan apa yang dinamakan lisensia poetika ya. Jadi kalau kita mengutamakan kayak apa estetika kata-kata tuh, itu mungkin nggak ada dalam Gumam Mas, karena dia menabrak semua pakem itu. Gumam melebihi dari estetika, lebih dari apa lisensia poetika itu, melebihi dia, lompat jauh sudah. Lompat jauh. Kalau puisi, saya sendiri kalau mau menulis mungkin puisi beda. Saya bersikap beda. Saya lebih hati-hati, lebih pilihan katanya. Tapi kalau Gumam seliar-liarnya. Seberapa sering Anda menulis puisi dibanding Gumam? Tergantung masanya kan. Tergantung masa. Kalau sekarang? Sekarang banyak puisi. Banyak puisi. Tapi bentuk dasarnya dari Gumam. Ya. Banyak puisi apa Gumam memang nggak diterima pasar atau gimana? Karena banyak puisi sekarang ini. Bukan, dengan dasar Gumam itulah akhirnya banyak lahir puisi. Maksudnya Gumam itu akhirnya kata-kata itu bertransformasi ke dalam puisi. Ke dalam puisi. Berarti Anda mengalami apa secara anggaplah spiritual, secara perenungan Anda juga mengalami transformasi ya. Oh iya. Pemikiran lebih mendalam, lebih luas. Misalnya gini, bentuk puisi yang terbatas jumlah kata. Tapi kalau Gumam itu pasti saya fullkan ke ujung. Struktur. Nah, full. Tapi kan nanti kalau sudah ini bagusnya ke puisi aja nih. Saya ubah format itu. Saya ubah format yang awalnya Gumam tadi saya ubah. Ya, jadi bukan hanya pada makna ya, tapi pada struktur. Struktur menentukan juga. Seperti dalam buku ini bisa dilihatkan, saya sudah melihat beberapa struktur ininya. Ini pemirsa buku beliau yang baru ini. Nah, ini dalam bentuk format. Ini kan format Gumam ini. Nah, ini format Gumam. Tapi saya ubah ke bentuk ke arah puisi tadi, pecah di sini dia. Nah, nanti ke sini lagi. Kalau yang nyata di sini dia paling belakang. Ini jelas sudah. Ya, sebentar. Nanti lihatkan ke kamera aja jadi. Iya. Nah, ini. Langsung lari ke mana-mana dia larinya. Nah, ya kan? Nih. Ini jelas. Ini Gumam ya? Jelas ke Gumam sudah ini. Walaupun saya masih menyebutnya masuk ke dalam antologi puisi. Jadi nanti dia ada unsur. Ini ciri khas ke Gumamnya di sini. Tapi saya tidak lagi menulis dalam bentuk yang satu judul itu sampai 5 halaman. Bahkan ada Gumam itu yang sampai 6-7 halaman. Sudah insaf ya? Bukan. Ini ada ceritanya ini. Ada ceritanya ini.
Ceritanya gini, Ya. ketika terbit Istana Daun Retak, saya terbitkan di Raudal, Prem Publishing, Jogja. Raudal mengirim ke Bali, jatuhnya ke tangan seseorang, ya kan, itu tadi. Nah, pada tahun itu, Seorang yang itu tadi. ya kan saya tidak tahu siapa Ya, itu kan. Langsung saya diteleponnya. Diteleponnya langsung dibentak-bentak, langsung diapain lah pokoknya tanpa mengenalkan diri. tanpa mengenalkan diri dan dia tidak mau identitasnya diketahui. Misterius orang ini. Langsung, iya Pak, gimana Pak? Kamu jangan lagi menulis yang panjang-panjang ya. Kamu tulis 1 halaman itu bagi 3. Kemudian tulisan kamu saya tunggu langsung dengan kantor pos, kirim di pos, tidak ada email, tidak ada pokoknya yang teknologian itu nggak ada. Ciri khas beliau lah. Ya. Ya udah, iya saya kirim. Sekitar 2 minggu kemudian terbit di Bali Pos. Ya. Wah, udah ini curiga nih. Ya. Cerita si Sandi bahwa ini segala macam. Sandi Firly ya. Orangnya ini ternyata. Saya tidak pernah ketemu orang itu. Jadi pemirsa, yang dimaksudkan beliau itu adalah begawan sastra Indonesia, Umbulan Dupa Paranggi almarhum. Yakin sekali pasti beliau. Pasti beliau. Walaupun saya tidak ketemu dan saya tidak tahu persis siapa yang menelpon itu. Ciri khas beliau. Dikirim lewat surat. Jadi apresiasi kepada Gumam bahkan diapresiasi oleh Umbulan Duparanggi. Diberi ruang tampil. Kalau tidak salah 3 kali saya ruang tampil di Bali Pos, ya, di Bali Pos. 3 kali. Dan beliau yang mengubah format Gumam yang panjang tadi menjadi pendek-pendek. Nah, yang pendek-pendek akhirnya ke bentuk-bentuk puisi akhirnya. Ya, ketika Gumam pertama kali terbit dan akhirnya menyusul judul-judul berikutnya, pemirsa, memang banyak orang yang banyak menyerang sebenarnya ya Pak Asa ini, karena beliau kayak merombak struktur tatanan estetika dalam puisi itu. Tapi ketika sudah diapresiasi oleh Umbulan Duparanggi, itu lambat laun suara-suara itu akhirnya mengecil. Mungkin mereka nggak melihat apa yang dilihat oleh seorang Umbu. Tapi sekarang Pak Asa lebih banyak nulis puisi. Sebenarnya lebih sulit mana nulis puisi dengan Gumam? Lebih sulit puisi. Lebih sulit puisi. Makanya ya, saya harus hati-hati. Karena Gumam saya harus hati-hati. Ya. Tapi ada rencana. Setelah musikalisasi Gumam Asa, saya nulis Gumam. Nulis Gumam. Ya, lagi. Ya. Jadi beliau ini memang terkenal dalam tanda kutip seorang sastrawan yang keras kepala. Apalagi kalau tahu satu rekaman bahwa dia mengatakan, saya ini kan guru bahasa Indonesia. Ya. Kenapa kok merusak tata bahasa? Iya, betul. Saya ingin membuktikan bahwa sastra dengan bahasa itu beda. Sastra dengan bahasa beda. Sastra dengan bahasa. Iya kan, sastra itu dengan bahasa beda. Jadi bahasa, walaupun sastra tetap menggunakan bahasa sebagai media ungkap, ya kan. Cuma sastra lebih kemana-mana dia bisa, dan itulah sebabnya ada perubahan-perubahan. Sastra lebih mencari bentuk baru. Inovasi-inovasi itu sering-sering datang dari sastra malah. Kadang-kala sastrawan memang sudah jarang kreativitas dengan bahasa, padahal itu adalah instrumen mereka untuk mengungkapkan diri, perasaan. Jadi itulah dengan Gumam. Sekarang kita beranjak ke topik baru tentang festival sastra. Saya dengar Rainy Day Banjarbaru ditiadakan karena pandemi. Betul. Apalagi ada pernyataan dari Kepala Dinas Perpustakaan kemarin kan, saya tanggapi itu sangat serius untuk pemberhentian itu. Walaupun dialihkan ke nama lain. Misalnya ada festival
festival literasi atau apa gitu ya. Festival literasi. Festival literasi mungkin. Saya kira beda nuansa ininya. Kalau festival sudah main-main di apa ya di ranah-ranah lomba-lomba atau penulisan jangan. Kalau yang di festival itu sangat-sangat membuka ruang untuk bertemu lebih jauh lagi. Di situ bisa ada bedah buku, kemudian karya-karya buku yang dikumpulkan lalu dinilai, kemudian mengundang penulis-penulis dari luar. Kalau festival kayaknya sasarannya hanya untuk lingkup-lingkup. Jangan-jangan hanya SD, SMP, SMA. Di Banjarbaru lagi. Di Banjarbaru. Saya kira lomba-lomba seperti itu bukan kita menafikan. Bukannya nggak perlu ya. Bukan tidak perlu, tapi nuansa Rainy Day dengan festival literasi itu berbeda. Iya. Dan ini menjadi ciri sebenarnya. Menjadi ciri setelah adanya tadarus. Kan? Tadarus juga perlu dipertahankan. Ya kan? Walaupun konsepnya berbeda dari konsep awal. Tidak masalah. Saya yakin Banjarbaru sebenarnya punya apa ya? Punya potensi untuk berdialog lebih jauh. Dan orang-orang yang ada di Banjarbaru yang berkecimpung di dunia sastra. Itu boleh dikatakan lengkap dibanding daerah lain yang di Kalsel ya. Iya, itu betul. Di Kalsel. Kritikus banyak di sini sebenarnya. Penulisnya juga ya. Kemudian event-event atau panggung-panggung juga ada, ya kan. Dibanding nggak sejauh lah. Misalnya Banjarmasin aja. Banjarmasin apa? Hanya 2 titik saya lihat. Kantongnya misalnya Taman Budaya, tapi Taman Budaya tidak bisa sastra semua. Dia banyak hal yang lain dan kesenian yang lain. Dia juga harus melingkupi ke daerah-daerah, tapi oke lah Kambuk misalnya. Kampung buku. Ya kan? Ini udah 2 aja saya lihat. Kalaupun ada saya tidak tahu di mana lagi untuk Banjarmasin. Tapi kalau untuk Banjarbaru lumayan. Dan komunitas banyak di Banjarbaru ini. Banjarbaru. Iklimnya lebih tercipta, iklim literasi, iklim budayanya ya. Nah ini kesempatan sebenarnya untuk Banjarbaru, apalagi ada kesepakatan dari petinggi kemarin kan, antara almarhum Nazmi dengan pihak Perpus, kemudian ada bagian di pemerintah petinggi-petinggi yang lain di Pemko-nya. Itu sebenarnya sudah mengubah arah, tapi apapun juga kita tetap support, apa yang dilakukan tetap positif. Tapi sementara masih bisa kita bicarakan, ayo kita bicarakan. Jadi bersama, jadi gitu. Gini posisinya, mengapa saya harus bersuara ya? Di Rainy Day itu ada yang namanya semacam di atas gitu ya. Sebentar Pak Sar. Pemirsa saya jelaskan dulu. Rainy Day yang disebut beliau itu maksudnya Rainy Day Literary Festival, itu festival sastra skala internasional sebenarnya yang dimulai tahun 2018 ya. 2018 digagas oleh Pak Radius Ardania Sadari ya, Kepala Perpustakaan waktu itu. Silakan Pak. Iya. Saya ulang untuk penjelasan tentang struktur tadi. Saya ada di sana jadi pembina gitu ya di atas. Ya kan? Di struktur Rainy Day yang terakhir. Nah, kalau ada apa-apa harusnya konsultasi dulu dong dengan kita di atas. Iya kan? Apalagi kita sastra. Iya. Kemudian kalau randu kan kita tahu pencetus awal, kemudian bagaimana berdarah-darahnya di awal, kita paham. Walaupun saya tidak masuk sampai jauh ke dalam. Iya. Saya sendiri ya, karena saya masih sibuk di daerah hutan belantara sana di landasan Ulin. Sama-sama lah jadi membangun itu. Itu luar biasa sebenarnya. Persoalan yang ada di Rainy Day, banyak persoalan, iya, ya kan, baik keluar maupun yang ada di dalam. Ya. Tetapi sementara masih bisa kita benahi bersama, kenapa tidak? Persoalan dalam acara sastra itu biasa lah, kita orang sastra sudah tahu. Gitu. Biasa itu. Jadi ada dialog, ada dialog. Minimal saya mengajak pihak Perpus misalnya berdialog dulu. Iya. Nah, ini gimana nih sih? Jangan hanya 1 orang, 2 orang kunjuk sana, kunjuk sini, selesai. jadi yang saya dengar yang digagas adalah Festival Sastra Banjarbaru ya. Dan itu memang dikhususkan untuk guru-guru
siswa SMA atau guru SMA, mungkin saya kurang begitu jelas. Iya, iya. Tapi memang sebagai insan sastra ya yang menggeluti dunia itu sejak lama, saya kira memang ada semacam penyempitan skalanya ya. Jadi dari internasional ke level bukan cuma regional atau nasional tapi lokal. Lokal, dan itu pun hanya untuk guru-guru. Kita bukan menyampingkan itu, tapi saya lebih cenderung misalnya oke lah itu posnya di perpus sebagai rainy day. Untuk yang festival-festival serahkan aja ke Kabid Kebudayaan kayak atau di Dinas Pendidikan kayak selesai. Iya kan jadi enak. Iya. Tapi yang paling utama yang apa yang disampaikan oleh Pak Asa ini saya kira adalah melibatkan para sastrawan, para aktivis sastra, para seniman ketika pemerintah ingin mengadakan semacam festival, karena itu menjadi tolak ukur standar yang akan dinilai bukan hanya orang di dalam sendiri tapi oleh orang luar. Bagaimana ini? Misalnya bagaimana Rainy Day, bagaimana festival sastra yang baru itu. Orang akan menilai. Jadi pemerintah misalnya harus juga berbesar hati mengakui bahwa memang ada keterbatasan ya dalam memahami festival sastra ini, karena merasa terbatas harusnya nanyanya ke orang-orang seperti Pak Asa ini. Jadi susah ya Pak Asa ya? Sebenarnya tidak susah. Susah. Ini kan masalah sudut pandang, kemudian dalam tanda petik mungkin hanya ketidaktahuan dan ego aja. Ego juga ya. Ya, sementara sastrawan kan kita memang menunggu ya, karena ada pandemi ini kita sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita jarang sekali ada acara sastra yang offline, jadi semuanya online. Dan memang saya kira sastrawan juga sangat penting untuk bersosialisasi ya. Misalnya orang yang hadir dalam arus sastra itu kadang-kadang orang datang bukan cuma untuk menampilkan diri, baca puisi atau apa, tapi juga untuk bersosialisasi dengan sesama sastrawan. Betul. Kalau arus sastra gimana Pak sekarang? Arus sastra di Balangan, di Paringin ya tepatnya. Dan ini pelaksanaan yang sudah tahunan, sejak sama posisi dengan Tadarus Puisi dan juga sama ketika dimulainya Ubud. Jadi sama-sama 2004 ya. 2004. Ditangani oleh Fahmi Wahid di Balangan. Kemudian saya dengar sudah sampai 80% persiapan ya pelaksanaannya. Tetapi kalau kondisi yang terkini itu kemungkinan akan mengundang beberapa orang hadir ke sana. Ada acaranya ada acara dan pertemuan. Bahkan yang dari luar juga ada diundang sebagai narasumber. Jadi keterlibatan dengan lomba-lomba dan mengangkat syair ya untuk yang baru ini ya, syair. Jadi khusus syair itu dikuatkan. Tidak salah sebenarnya tentang itu, silakan saja. Dan Dewan Sastra tentu akan selalu membackup. Karena Dewan Sastra yang dibentuk itu khusus untuk membackup kegiatan arus sastra supaya selalu berjalan. Dewan Sastra Kalimantan Selatan. Itu siapa-siapa yang ada dalam struktur? Ada secara pilihan tempat itu ada 7 orang, tapi meninggal 1 yang di Kandangan Pak Sarmidin. Kemudian sisa Miki Hidayat, Bang Ben, ada Bang Sandi Pilih, Fahmi Wahid, lalu saya sendiri dan Hajri. Ini tugas dan fungsi mereka adalah sifatnya membek arus sastra yang di daerah itu supaya berjalan. Kalau ada kendala dan mereka mau menerima kami datang Dewan Sastra, maka bisa sharing, konsultasi. Bahkan kita bisa nanti ke tempat-tempat tertentu kalau memang panitia siap untuk ini. Ya harus siap. Misalnya diperlukan kan. Kadang-kadang ada panitia yang
ya udah nggak apa-apa, kami jalan sendiri aja. Kami nggak jadi masalah. Dewan Sastra tidak masuk tidak masalah. Tapi kalau misalnya diperlukan untuk melakukan sesuatu di daerahnya, misalnya di Paringin, ada kendala dengan bagaimana hubungan intern di dalam panitia, lalu ada bayangan-bayangan, oh yang begini, Dewan Sastra bisa datang. Bisa datang. Kalau ini yang terjadi kemarin di Tanah Laut. Yang di Tanah Laut itu kan dulu itu putaran yang terakhir ke-13 hampir gagal. Hampir gagal. Tapi saya secara pribadi lalu saya masuk di Dewan Sastra, kemudian ada teman-teman yang lain ini seperti bergerak dengan kegelisahannya masing-masing. Akhirnya ada yang menerima dan cukup lumayan petinggi di Tanah Laut bisa berjalan. Sebenarnya seberapa besar Pak Asa, kalau Pak Asa kan mengikuti arus sastra dari arus sastra pertama sampai arus sastra yang keberapa sekarang Pak? Coba ya, kalau tidak 18. Sudah yang ke-18. Seberapa besar keterlibatan pemerintah, sokongan pemerintah untuk acara sastra di Kalsel di daerah-daerah? Untuk dana lancar, saya lihat. Dana lancar. Apa memang lancar tapi apa ada grafiknya nanjak atau melandai? Untuk jumlah jelas tidak mencukupi sesuai Tidak mencukupi. Iya, kalau jumlah. Tapi ada dan itu bisa dilaksanakan. Maksud saya lancar itu tetap terlaksana itu dulu, ya kan? Nah, persoalan yang di dalam itu adalah kadang-kadang ada beberapa pejabat-pejabat yang sesuai dengan bidang itu tidak begitu menguasai dan tidak mau memahami kondisi sastra itu seperti apa sih. Karena dalam tanda petik kekakuan administrasi. Itu loh kadang-kadang yang membuat sikap-sikap mereka juga tidak begitu masuk ke dalam. Sebenarnya kekakuan administrasi itu tidak masalah selama mereka mau menerima masukan. Sebenarnya mau belajar kan begitu. Kalau sudah kaku nggak mau dikasih masukan. Tapi kadang-kadang memang pemirsa gambarannya memang dunia sastra di Kalsel khususnya ya. Itu saya kira juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia. Memang ada sangat memang belum ada sokongan yang signifikan dari pemerintah. Padahal sastra itu mempengaruhi budaya, mempengaruhi karakter sebuah daerah, sebuah kota. Dan itu saya kira pemerintah kurang investasi di situ dalam mempengaruhi karakter melalui sastra itu. Padahal kalau misalnya kayak Banjarbaru aja misalnya punya APBD khusus APBD Banjarbaru 1 triliun lebih, 1 triliun. Lumayan. 1,5 triliun atau gimana? Berapa itu? Kalau dari itu aja diambil 1% aja. 1,5 miliar misalnya, hampir 2 miliar. Itu sudah jalan banget dunia sastra dunia. Dijadikan kali ya. Dan abadi dulu kali. Dan abadi ya. Abadi dihibahkan ya. Dihibahkan. Jadi itu sudah diputar, sastrawan bisa mencetak buku dari situ. Para seniman bisa tampil. Mereka bisa menjual tiket dan tiketnya itu nanti masuk ke dana abadi lagi diputar. Jadi orang punya media untuk berekspresi dan punya seniman-seniman itu tidak hilang medianya untuk berekspresi karena ada sokongan dari pemerintah. Kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, dukungan pemerintah ke dunia sastra di Kalsel itu berapa? Di bawah 5 lah. Ya. Nah, ini masalah ini masalah sikap masalahnya. Iya betul. Masalah sikap. Betul enggak Pak? Masalah sikap. Ya. Masalah sikap. Jadi memang contohnya contohnya misalnya ada arus sastra di Paringin di Paringin. Nanti yang berangkat ini. Dia tidak mengikuti briefing atau apa? Kegiatan di sana, jangan-jangan nanti sibuk masalah sibuk. Ya kan itulah. Ya kita tahu bersama lah ya. Jadi hal-hal seperti begini ya, sastra itu tidak hanya baca puisi di panggung teriak-teriak kan gitu. Sastra itu bisa membuka lembar-lembar buku. Nah di dalam lembar-lembar buku itu banyak sekali hal yang bisa diungkap untuk apa yang membuat daerah masing-masing daerah itu nanti menjadi maju. Yang jelas dulu intinya
membuat cerdas dulu iya. Iya. Nah, Terus ada ini kan promosi gitu. ada promosi wisata Iya. di sana ya. Membuat cerdas ini agak susah. Makanya pejabat-pejabat kita masih belum. Iya, betul. Harus cerdas gitulah. Harus cerdas. Dan memang kalau dilihat dari awal ya arus sastra sampai sekarang itu saya nggak tahu, tapi banyak juga yang mengkritik formatnya dari dulu begitu-begitu terus. Apa memang kreativitas yang mandek? Secara garis besar gimana Pak Asa? Acara yang penting orang datang, sastrawan diundang, mereka memasukkan karya dalam lomba atau dalam antologi, datang ke sana diundang, terus Terbitkan bukunya. Di sananya Bukunya bisa didiskusikan. Di sananya ada seminar. Ada seminar. Biasanya ada berapa seminar? Ya rata-rata 1 seminar menghadirkan orang berapa. Ya, bedah buku ya. Bedah buku. Ya. Ada beberapa kegiatan. Ada lomba-lomba, ada tampilan-tampilan pentas, ya kan. Nah, sebenarnya kalau mau presentasi itu yang lebih bagus tuh adalah buku itu yang harus membuat cerdas tadi seperti apa. Bukan untuk pentas-pentas yang rame-rame mengundang orang banyak. Saya kira itu Ya, tapi itu ada juga lah ya. tidak masalah. Cuma Tidak kalau masalah, tapi porsinya harus porsi. itu misalnya 70% yang hanya cuma untuk mencerdaskan 30% kan berarti Ya. condongnya kurang membuat cerdas akhirnya. Ini harus agak diimbangkan ya. Itu juga ada, tapi buku juga diterbitkan untuk pencerdasan. Dan begini, setiap ada kegiatan di daerah itu tadi kan pejabat yang posnya itu tadi kan tidak mau berani melepas sepenuhnya kepada para sastrawan itu. Ya. Dikiranya mungkin sastrawan ini korupsi ya. Kalau korupsi gampang kan? Saya kira justru sastrawan ini ya, secara pribadi itu profesi yang paling nggak mungkin korupsi itu sastrawan. Saya kira karena mereka mempunyai pemahaman dan renungan yang mendalam tentang segala sesuatu itu, jadi nggak mungkin. Karena korupsi dilakukan orang-orang yang dangkal, nggak berpikir panjang ya. Ya Kalau sastrawan kan dia punya renungan yang mendalam tentang segala sesuatu, hidupnya tuh indah banget. Jadi saya kira pemerintah nggak usah ragu-ragu lah. Kasih pos dana ke sastrawan ini. Ragu. Iya. Kemudian yang backnya itu sebenarnya adalah Dewan Kesenian. Dewan Kesenian, Dewan Kesenian, lalu ada bidang kebudayaan. Nah, bidang kebudayaan ini kan beragam. Ada yang di dinas pendidikan, ada yang masih di dinas lain yang gabung dengan dinas-dinas lain. Ya, jadi seperti itu. Tapi tidak masalah. Asal ada kepercayaan terhadap para tokoh sastranya di daerahnya itu untuk mengelola, dan masukan-masukan mereka itu diterima dan disalurkan gitu. Kadang-kadang ini kan posnya oleh dinas ini, maka ini pos kami, ini dana kami, Anda jangan masuk apa-apa. Itu Tidak bisa. Masalahnya. Mungkin memang perlu ada semacam yayasan ya, mungkin kayak di Ubud itu. Jadi kita bikin lebih independen, kita menerima donasi. Jadi dari swasta, jadi bukan cuma dari pemerintah. Nah, itu mungkin bisa lebih banyak. Seharusnya bisa itu. Bisa, tapi bentuknya nanti. Ya kan bentuk. Kalau di Ubud itu luar biasa kalau mau dibandingkan. Itu jauh ya? Oh, jauh sekali. Bahkan bagaimana penataan acara, bagaimana pembagian tempat, kemudian masyarakat secara umum di sana hal yang begitu mereka sangat antusias. Antusias kan. Nah, itu kita bicara masalah audiens dulu. Ketika banyak acara sastra yang saya lihat begitu mengundang orang luar atau orang sini, mereka sudah tampil di depan, yang hadir sangat sedikit. Itu kadang-kadang saya bahkan bukan panitia ya. Kadang-kadang saya malu. Kenapa ini malah kesannya audiensnya itu nggak diatur dengan betul. Padahal itu kan sebenarnya bisa di-set, bisa diundang siswa-siswa atau guru-guru. Ya itu penataan tadi kan. Kemudian gini, kita harus tahu juga seperti yang ditulis oleh Miki Hidayat dalam leksikon sastrawan di Kalsel itu kan banyak. Lihat dulu ke belakangnya, dia sebagai apa. Rata-rata kan PNS. Lihat aja data-datanya. Mungkin kalau ada misalnya 100
sastrawan yang menulis dalam buku antologi Arus Sastra. PNS. Iya, jangan-jangan itu bisa dihitung sampai 60 atau 70 jangan PNS semuanya. Oh, berarti itu ada apa? Ada korelasi antara singkat kemapanan ekonomi dengan dunia sastra. Kemudian saya pernah ini ya, saya mau mengungkapkan apakah penulis-penulis yang di Arus Sastra itu hanya menunggu event Arus Sastra lalu menulis. Setelah itu tidak menulis lagi. Iya. Kita bisa lihat. Pak Asa, saya kira tidak lengkap jika puisi yang di dalam buku ini. Nah, baca nih. Ya, dijanjikan dia. Ya jelas tadi bacakan. Jadi saya kira karena pandemi kita sudah jarang tampil di pentas ya. Ya di podcast ini kita bisa tampil baca puisi. Tulang-tulang bernyanyi dalam banjir melanda tanpa mampu dibendung hingga serpihnya terus melanda pikiran manusia-manusia. Penyihir kepada dunia benda atas gunung, atas hutan, atas awan, atas hujan, atas angin. Penyihir tanpa hati. Saling hunus belati. Saling tancap relung sunyi, tulang-tulang menancap di tiang waktu, entah pagi, entah siang, entah malam. Di lorong mencakar gelap, dari lorong meluluh lantak, akar terbongkar. Banjir dan para penyihir terus saja melahap, daun kulit batang mengunyah ranting, mengunyah ilalang, mengunyah rindang, membuncah-buncah. Mata dan kepala para penyihir menghitung angka demi angka. Nyanyi tulang digema udara. Tulang-tulang berpesta di kolam air mata banjir melanda. Tanpa merasakan sepi hati, sepi suara, penyihir terus saja meracuni cakrawala. Terima kasih. Ada banyak sekali yang kita perbincangan. Jadi pemirsa, ketika bertemu dengan Pak Asa ini kita biasa nongkrong di kafe. Jadi semalaman kalau istilahnya. kalau berpandir masalah sastra ini jadi ini adalah bidang yang sangat kompleks dan juga sangat minim perhatian dari pemerintah. Dan itu saya kira sangat disayangkan karena sastra ini membentuk banyak hal. Ketika orang-orang sudah dicerdaskan, otomatis pembangunan lebih baik, pemerintahan bakal lebih baik, orang-orang lebih cerdas, korupsi bisa ditekan. Jadi saya kira pemerintah harus lebih banyak berinvestasi kepada sastra di Kalsel khususnya. Dan itu tadi pesan Pak Asa tadi itu jangan sampai cuma jadi sastrawan musiman ya untuk musim hujan. Oke, satu yang belum tapi paling sering saya ungkapkan ini, yaitu di Arus misalnya ya. Arus Sastra itu cobalah bahwa terbitan buku Arus Sastra itu diperbanyak sedrastis mungkin. Setiap tahun Arus Sastra itu rata-rata hanya maksimal 500 buku, bahkan ada yang 400 buku, bahkan ada yang 300 buku. Habis. Sastrawannya datang habis. Cobalah cetak sampai 10.000 X misalnya. Wow. Coba. Bagikan ke sekolah-sekolah. Dibagikan ke sekolah. Oh, iya, betul. Maka sekarang lihat aja, kalau Randu mau ke sekolah, tanya aja di sekolah. Ada buku Arus Sastra enggak? Jawabnya yakin, tidak ada. Siapa nama sastrawan Kalsel? Jangan mereka enggak begitu bingung tahu. Juga, guru bahasanya juga bingung. Guru bahasa juga bingung. Jadi ini lebih banyak masalah. Jadi semakin panjang durasi kita, semakin banyak masalah. Jadi saya kira pemirsa tapi ini tidak semua ya. Tidak semua. Jadi saya kira kita tetap optimis, tetap harus berkreativitas dalam bangun dunia sastra di Kalsel ya. Ada banyak pembatasan, ada banyak keterbatasan, tapi saya kira seperti sifat alamiahnya sastra yang mendobrak sifat alamiahnya gumam ya, mendobrak segala kemungkinan itu, saya kira itu harus kita jadikan sebagai pelajaran. Demikian pemirsa podcast Radar Banjarmasin kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Saya Randu Alamsa. Kita tutup podcast kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.